Di penghujung tahun ini dan di ujung hari-hari ketika kami akan meninggalkan tahun 2023 ini, Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami masih dapat memfokuskan diri kami kepada Tuhan. Bahkan kami masih dapat memuji, memuliakan, dan mendengar sabda Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami ada di tempat ini, itu juga bukan merupakan suatu kebetulan, tapi itu adalah rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga di sini kami dibina, di sini kami diajari, di sini kami diberikan kekuatan. Dan ketika kekuatan itu akan menjadi dasar di dalam kehidupan kami, maka di tahun depan kami akan belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan seperti di tahun-tahun yang sebelumnya. Kami juga rindu agar di tahun depan bukan menjadi tahun ulangan bagi kami. Bukan 2024 itu menjadi tahun ulangan, tahun yang sama dengan tahun 2023. Tahun di mana kami berbuat dosa yang sama seperti di tahun 2023. Tahun yang sama di mana kami belum mempunyai kemajuan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kami rindu di tahun depan kami akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Di tahun depan kami akan mengintrospeksi diri kami sehingga kami boleh menjadi manusia yang lebih baik, manusia rohani yang lebih baik di hadapan Tuhan. Rubahlah kami Tuhan, pimpin kami, ajari kami Tuhan, sehingga ketika pimpinan itu datang langsung dari Tuhan, maka kami yakin dan percaya kami semua akan menjadi umat-umat yang boleh terus berada di dalam dan berlabuh di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan urapan-Mu yang baru pada hamba-Mu dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang dahsyat, heran, dan ajaib, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir dengan dahsyat, heran, dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sebentar lagi akan melepas tahun 2023, di mana kita sudah mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, pencobaan selama 365 hari yang lalu. Dan di tahun kemarin ini, menjelang tahun ini, begitu banyak kejadian-kejadian yang kita juga tidak tahu. Ada kejadian, mungkin ada beberapa dari jemaat kita yang sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi, sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada juga mungkin beberapa jemaat kita yang mungkin pindah ke luar kota dan yang lainnya. Tetapi itu semua memang kalau saya melihat adalah satu rencana Tuhan yang kita tidak bisa lihat dari awal tahun ini. Oleh karena itu, biarlah kita mulai introspeksi diri kita pribadi lepas pribadi, di mana apakah hidup kita di tahun kemarin ini, tahun 2023 ini sudah membuahkan hasil. Dan bagaimana dengan pemberian kita kepada Tuhan, baik pemberian secara material maupun pemberian kita secara kerohanian kita. Dia telah memberkati kita dengan berbagai macam waktu, pengalaman, sumber daya, bakat, karunia rohani, dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Orang-orang di sekitar kita juga itu sudah memberkati kita, menjadi penguat buat kita. Sudahkah kita memiliki rasa syukur atas semua itu kepada Tuhan di tahun yang kemarin ini, atau masih tahun ini ya, tahun 2023 ini? Dan sudahkah kita menggunakan semua bakat dan talenta kita yang kita terima dari Tuhan, bukan untuk memuliakan kita, bukan untuk meninggikan kita,
tetapi kita terima untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sudahkah kita juga menggunakan waktu untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sudah habiskan untuk baca firman Tuhan di tahun lalu, dan berapa banyak waktu yang kita sudah gunakan untuk berdoa. Dan yang lebih penting lagi, berapa banyak orang yang kita doakan setiap hari kita berdoa untuk orang-orang yang tersebut gitu. Apakah orang yang sakit, ataukah orang yang sedang berbeban berat, atau orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam kehidupan ini. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita doakan, dan berapa banyak orang yang sudah juga dimenangkan di tahun 2023 ini, yang merupakan menjadi kesaksian hidup bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi banyak orang perubahan tahun tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Ya, tahun yang baru biasanya kalau kita nggak mau bergerak, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, tahun yang baru ini hasilnya adalah merupakan pengulangan dari tahun yang sebelumnya. Jadi nggak ada bedanya dengan tahun-tahun yang baru. Tahun lalu kita datang ke gereja dengan malas-malasan, kita datang dengan terlambat. Tapi tahun ini kita punya tekad, Tuhan on time, jam 10 kurang 5 kita sudah ada di gereja. Nah, itu baru bukan merupakan pengulangan. Jadi kalau tahun lalu dengan tahun sekarang merupakan pengulangan, tahun lalu saya baca Alkitab 1 tahun mungkin kurang lebih 2 kali. Ada haleluya. Berdoa 1 tahun mungkin ya 1 bulan 1 kali, 1 tahun ada 12 kali. Tapi kalau tahun ini, tahun 2024 ini merupakan pengulangan dari tahun lalu. Nah, tahun ini atau tahun yang akan datang ini hanya merupakan perpanjangan. Seperti orang memperpanjang KTP, seperti orang memperpanjang SIM, seperti orang memperpanjang STNK, merupakan pengulangan-pengulangan yang tidak ada artinya. Dan sebentar lagi ketika pengulangan itu ada, tiba-tiba Tuhan akan menjemput kita. Tuhan akan membuat selesai. Tugasmu sudah selesai. Lah, apa yang kita pernah buat sebelumnya, kita nggak pernah ada perubahan yang begitu signifikan di dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani. Oleh karena itu, ayo kita belajar berubah. Karakter juga harus berubah. Karakter kita pribadi, lepas pribadi juga harus berubah. Kalau enggak merupakan pengulangan dan pengulangan lagi, membuat kita akhirnya frustasi dengan pengulangan tersebut. Dan cobalah mulai hari ini kita punya komitmen bersama-sama untuk bisa nanti mengakhiri tahun 2024 ini dengan sesuatu yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Ada haleluya? Tos dulu dong kiri kanan. Tahun 2024 akan berbeda dengan tahun 2023. Ada haleluya? Sebab kalau tidak, saudara, kita semua ini akan menjadi orang-orang yang merupakan tahunnya tahun ulangan. Tahu tahun ulangan? Diulang-ulang, akhirnya 365 hari sama. Tahun ini kita sering emosional, tahun depan sama lagi. Tahun ini kita sering bersedih, tahun depan kita juga suka bersedih terus-terusan. Tahun ini kita, ini bagaimana ya keadaan kehidupan. Tahun ini kita khawatir, tahun depan kita khawatir. Karena khawatir itu juga tidak akan membuat hidup kita berubah. Oleh karena itu, biarlah kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini, dan kita akan memulai tahun 2024 ini. Itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengakhiri tahun 2024. Seandainya pun di tahun 2024 kita dipanggil oleh Tuhan, kita merasa sukacita. Karena apa? Kita sudah mengalami perubahan demi perubahan yang begitu signifikan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan besar yang terjadi sehingga kita tidak menjadi manusia yang lama. Tuhan mau menginginkan kita menjadi manusia yang baru, saudara. Baru dan baru. Bahkan kalau kita perhatikan Yesaya pasal 43 ayat 19 kalau nggak salah. Coba kita buka. Kemarin saya baca sekilas Yesaya pasal 43 ayat yang ke 19.
19 ya kalau nggak salah. Saya baca kemarin melihat Yesaya 43 ayat 19 ya, kita baca. Nah, yuk sambil kita bangkit berdiri, Yesaya 43 ayat 19, nanti kita baca Mazmur 7 ayat 12 dan Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu maksud Tuhan untuk tahun yang berikutnya. Yuk kita baca lagi Mazmur 77 ayat 12. Bersama-sama lagi, biar kita selalu bersama-sama. Apa tuh Mazmur 77 ayat 12? 1, udah ketemu belum? Belum ya. 1, 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Dan yang terakhir, kita buka lagi Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Udah ketemu? Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saya baca ayat 13, nanti kita baca bersama-sama ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Nah, kita akan bagi dua renungan rohani dalam hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menutup akhir tahun ini dan bagaimana caranya kita bisa membuka tahun depan penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tadi sudah kita sampaikan. Dan di penghujung tahun ini sebenarnya banyak sekali perayaan-perayaan yang kita rayakan. Baik perayaan Natal kah, baik perayaan inikah, itukah, undangan kiri, undangan kanan, begitu banyak. Dan seringkali momen akhir tahun ini juga merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Memang manusia itu punya banyak kelebihan, banyak kekurangan, sehingga untuk menjadi suatu pribadi yang lebih baik itu tidak mudah. Kita bisa saja mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, kesalahan-kesalahan yang fatal yang sama. Nah, pada kesempatan ini mari kita mau merenungkan diri kita, perbuatan-perbuatan kita di tahun yang sebelumnya, sehingga kita bisa menutup akhir tahun ini dan menyadari sepenuhnya bahwa semuanya itu karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita sudah lalui di sepanjang tahun yang lalu, mulai dari situasi kondisi yang naik turun, bahkan tahun-tahun sebelumnya kita punya COVID, kita punya ini, kita punya itu. Nah, sehingga ada juga banyak doa yang dijawab oleh Tuhan di tahun lalu dan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus kabur dari Tuhan, kita harus frustasi dari Tuhan, dan kita tidak mau mengenal Tuhan lagi, dan kita akan mencanangkan diri bentuk Tuhan yang seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Banyakkah dari Bapak Ibu Saudara yang doa-doanya dari tahun lalu itu yang nggak dijawab oleh Tuhan? Atau mungkin karena saudara nggak berdoa, jadi nggak tahu apakah doa itu dijawab atau tidak. Atau sebagian orang frustasi karena melihat doa tidak doa sama saja. Ini doa setiap hari tidak berdoa itu sama saja. Padahal doa itu bukan untuk merubah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hati-hati dengan konsep doa. Doa itu bukan untuk merubah
Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bukan untuk merubah Tuhan mengerti tentang kebutuhan kita. Tuhan itu terlalu tahu. Dia dari awal menjadikan kita sampai nanti kita dijemput oleh Dia. Dia sudah tahu apa yang Dia harus penuhi kebutuhan kita. Dia tahu, saudara, apa yang saudara inginkan. Dia terlalu tahu. Tetapi Tuhan menginginkan, mengapa orang harus berdoa? Bukan karena Tuhan tidak tahu ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tetapi bukan karena Tuhan ingin mengetes kita berdoa. Bukan. Doa itu adalah satu-satunya cara manusia itu bisa merubah kehidupannya sendiri. Dengan dia berdoa, bukan berarti dengan dia berdoa terus Tuhan memberkati. No, Tuhan sudah memberkati kita bahkan selagi kita masih tidur. Hati-hati saudara dengan konsep ini. Tuhan itu sudah memberkati kita ketika kita masih tidur. Nah, fungsinya doa adalah ketika kita berdoa, kita itu merubah paradigma kita di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Contoh, misalnya saudara berdoa, ya Tuhanku, ya Allahku, ampuni dosa saya. Kan setiap hari pasti kita berdoa ampuni dosa kan. Nah, waktu kita berdoa ampuni dosa, Tuhan tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang spesial. Tetapi yang Tuhan lihat adalah, oh, anakku sudah sadar. Sadar apa? Sadar akan dosa-dosanya. Sadar akan kesalahan-kesalahannya. Nah, masalahnya kita itu sering tidak mau berdoa. Doa itu akan merubah diri kita sendiri. Doa itu bukan merubah Allah. Doa itu bukan merubah Allah untuk memberkati kita. Doa itu bukan merubah Allah untuk dapat memberikan kita pasangan hidup. Doa itu bukan merubah Allah untuk kita memberikan segala sesuatu. Karena Allah itu ketika Dia memplanning sesuatu, merencanakan sesuatu dari awal sampai akhir, Dia sudah tahu ujungnya akan kemana. Dia sudah tahu di tengah-tengah seperti apa. Nah, kitalah manusia yang tidak 100% disetir oleh Allah. Allah hanya ingin melihat bagaimana kesadaran kita dengan rencana Dia yang begitu besar, yang sementara jalan rencana Dia besar. Dia mau supaya kita berubah ketika kita berdoa. Ya Tuhanku, misalnya kita nggak peduli terhadap sekeliling kita. Kan seringkali kita nggak peduli. Tuhan mau kita peduli. Bagaimana caranya kita peduli? Kita berdoa, ya Tuhanku, kiranya kirimkanlah orang-orang yang ingin minta bantuan kepadaku. Nah, sehingga sifat pelit kita, sifat kikir kita, sifat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita terkikis oleh doa tersebut, terkikis oleh kelakuan. Tetapi doa itu juga harus diiringi dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, iman itu juga tidak ada apa-apanya. Tanpa perbuatan, doamu juga akan menjadi lenyap begitu saja. Karena itu Tuhan katakan kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, yang dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Percuma engkau berdoa, menongolkan diri di pinggir-pinggir jalan segala macam, engkau berdoa, tetapi doanya itu tidak menjadi doa yang dia laksanakan. Doanya itu bukan doa untuk merubah manusia, bukan untuk merubah orang lain, tapi doa itu untuk merubah dirimu sendiri. Ketika engkau berdoa untuk orang lain, engkau bilang gini, Tuhan, rubah suamiku, Tuhan, rubah istriku. Saya mau tanya, apakah Tuhan akan merubah istrimu dan suamimu? Tidak. Tidak, tidak, dan tidak. Tuhan rubah anakku, Tuhan rubah orang tuaku, Tuhan rubah sekelilingku, Tuhan rubah bisnisku. Apakah Tuhan akan merubah? Tidak. Tuhan merubah kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, engkau rubah istriku. Tetapi Tuhan mau engkau dirubah terlebih dahulu. Sebelum engkau berdoa untuk merubah istrimu, engkau harus berubah terlebih dahulu. Sebelum engkau berdoa untuk anakmu, engkau harus berubah terlebih dahulu. Tanpa engkau berubah, mereka tidak akan berubah. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi seringkali kita frustasi dengan doa-doa kita. Karena doa itu bukan untuk semata-mata kita sampaikan doa, Tuhan minta ini, minta itu, minta ini. Karena itu kalau kita lihat, banyak sekali mungkin doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ya apa ya? Lebih banyak doa yang tidak dijawab dibandingkan doa yang dijawab sama Tuhan. Tapi kalau saudara lebih banyak dijawab doanya sama Tuhan, ya puji Tuhan.
Karena apa? Karena itu mungkin melibatkan dirimu kepada Tuhan, bukan melibatkan orang lain untuk diperintah untuk Tuhan ubah. Bukan Tuhan mengubah situasi dan kondisi dunia waktu COVID. Bukan Tuhan yang merubah segala sesuatu. Tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, kitalah yang mempunyai kekuatan yang dari Tuhan. Kitalah yang mempunyai kekuatan dari Tuhan. Sehingga COVID itu kalah dengan sendirinya. Kenapa saudara? Dengan kita divaksin, dengan kita mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Sehingga ketika kita keluar, COVID-nya kalah dengan sendirinya. KO secara otomatis. Tuhan tidak membunuh secara langsung. Semua virus COVID dibunuh. Total. Habisin. Virus influenza, virus ini. Habis total. Tidak kan? Hari ini masih ada juga COVID. Hari ini masih ada juga diare. Hari ini masih ada juga virus influenza. Hari ini masih ada juga kanker. Dengan kanker orang bisa meninggal. Dengan kanker orang bisa survive. Apa artinya saudara? Artinya ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan. Kita juga berubah dengan doa tersebut. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa berubah. Itu saudara, bukan terbalik. Bukan kita memerintahkan, Tuhan dalam nama Yesus harus semuanya harus lancar. Dalam nama Yesus. Percuma engkau berdoa berkali-kali harus lancar, harus hebat. Tapi kalau kita sendiri tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, nonsen. Tidak akan bergerak, tidak akan terjadi apa-apa. Yang percaya katakan amin. Saudara mengerti? Dengan doa yang tahun kemarin, itu harusnya engkau di tahun yang akan datang lebih banyak berdoa, lebih merubah karaktermu. Jadi gampang saja kalau melihat orang. Mungkin saya juga sama. Saya nggak banyak berubah, mungkin karena saya nggak banyak jam doa saya. Mungkin seminggu, mungkin sehari hanya 1 kali, atau 1 kali atau 2 kali ya kan, rata-rata sekali 2 kali. Mungkin Tuhan menginginkan untuk merubah karakter saya 3 kali nih harus untuk bisa lebih berubah, untuk mengingatkan saya jangan sampai begini lagi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita ini aware kalau Bapak Ibu Saudara ini belum berubah di tahun yang kemarin ini. Di tahun yang 2024, Bapak Ibu Saudara mau berubah? Ada amin? Mau berubah? Mau serius sungguh-sungguh berubah? Rubahlah dengan doa. Tanpa doa, segala sesuatu nggak akan berubah. Jadi jangan hanya memerintah Tuhan untuk mengubah kita. Sedangkan kita tidak bisa membersihkan hari-hari kita. Tidak bisa membersihkan diri kita. Kita tidak pernah bisa melepaskan rasa kecewa kita. Rasa sakit hati kita. Kita nggak pernah bisa mengampuni orang sekeliling kita. Buat apa kita berdoa, Tuhan engkau rubah dia ya Tuhan ya, supaya dia tidak kurang ajar, supaya dia tidak ini. Tetapi kita sendiri tidak berubah. Kita harus memberikan pengampunan yang luar biasa. Ketika kita mengampuni orang tersebut, maka kita berubah. Dan orang tersebut juga berubah. Ada haleluya? Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi bukan doa itu merubah Tuhan. Seringkali kita semua salah kaprah. Doa itu merubah Tuhan. Tuhan, rubah ya. Tuhan, rubah ya. Tuhan, kita itu memerintah Tuhan. Dan kita menjadikan Tuhan itu bukan menjadi Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Dia juga mau rindu bukan merubah orang sekeliling kita, tapi merubah kita terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, doa ini memang begitu penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah berdoa. Dan kita mengerti tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita di tahun 2023 itu bukan semata-mata hanya karena kita hebat, kita luar biasa, kita punya pengetahuan. Tapi hanya karena doa yang merubah hidup kita menjadi sesuatu yang baru. Kalau saya kemarin mendengar ada satu kisah doa yang menarik ya, yang juga mungkin saya bisa share ke tempat ini. Ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan salah satu di persekutuan jemaatnya ini minta berdoa begini, Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta setelah selesai ibadah, dia langsung tersungkur. Dia minta didoain sama pendeta seperti ini, dia tersungkur.
ya kan, tapi ibadahnya ibadah biston gitu ya, nggak terlalu banyak. Setelah selesai dia nggak pulang, jam 9 malam. Apa minta didoain apa? Saya minta didoain supaya utang saya 20 juta lunas. Terus pendeta tanya, "Adek, kamu masih umur 20 tapi punya utang 20 juta. Engkau beli apa saja?" Bener dong, pendeta menanya begitu, wajib nggak? Wajib. Engkau beli apa saja? Dia melotot sama pendetanya. Pendeta nggak usah tanya-tanya saya beli apa, ya kan? Yang penting pendeta doain, saya maunya Tuhan hari ini lunasi hutangku 20 juta. Ya itu kan mirip sama kita sebenarnya secara nggak langsung. Kita yang berbuat hutang, Tuhan yang nanggung dosanya. Tuhan nggak mau tahu, pokoknya engkau harus, ya kan? Dia tanya, nggak usah banyak tanya dah Pak Pendeta, katanya. Waduh, pendeta diomel-omelin saudara. Malam-malam udah capek, pendeta diomel-omelin, yang utang dia, pendeta suruh doain. Pokoknya Pak Pendeta nggak usah banyak nanya-nanya, doain saya aja. Dia nggak mau tetap. Dek, Anda utang itu untuk beli apa? Beli baju sama celana. Dalam pendeta bilang umur 20 tahun beli baju sama celana mahal banget gitu. Berapa banyak yang kau beli? Nggak usah tanya-tanya Pak Pendeta, pokoknya saya beli baju sama celana. Ya kan? Pendeta tetap nggak mau tahu. Nggak mau ini. Beli baju apa? Iya, saya beli baju yang 5 juta, 2 biji. Saya beli baju yang ini, saya beli celana yang ini, saya beli ini, ya beli ini. Ya kan? Saya mau mau apa saudara? Mau tampil beda. Akhirnya dikejar-kejar sama utang kan. Nggak lama kemudian dia tanya lagi, "Dek, mengapa engkau melakukan ini?" "Aduh Pak Pendeta, udah malam." Itu dari jam 9 tanya jawab begitu, nggak sesimpel ini ya. Sampai jam 11 dia tetap nggak mau jawab. Bahkan si pendeta dituding-tuding, dia bilang, "Pokoknya Pak Pendeta, tugas pendeta itu hanya mendoakan. Nggak usah tanya-tanya." Dia bilang gitu kan, nggak usah perlu tanya-tanya, doa saja. Tapi pendetanya nggak mau. Nah, pendeta ini bukan pendeta yang picisan, yang asal doain orang, ya kan? Misalnya ada orang kaya minta didoain supaya bisnisnya lancar, dia nggak semudah itu, dia mesti tanya. Oke, terus dia tanya lagi, "Untuk apa Anda membelikan pakaian sebegitu mahal, baju, pakaian yang mahal, celana yang mahal?" Terus ternyata rupa-rupanya setelah dikorek-korek, "Saya ingin memberitahukan kepada orang tua saya bahwa saya mampu." Kenapa saudara? Karena dia merasa sering, rupa-rupanya setelah dikorek-korek lagi, "Pokoknya Pak Pendeta doa." Bahkan ketika itu pendetanya sudah bersama-sama, dia naik ke atas bangku sambil melotot-melotot. Ya kan, kalau kita mungkin udah emosional nih pendeta-pendeta gitu. Tapi kita mesti tetap sabar tuh dengan melakukan itu. Dia bilang, "Pokoknya doain, saya nggak mau tahu, saya mau didoain supaya utang lunas." Dia tetap utang saja. Nggak lama kemudian, "Untuk apa engkau mejeng mau melakukan itu di depan orang tuamu? Untuk apa?" Ternyata terakhir punya korek sampai jam 12 malam lewat, ya kan. Diam, dia nggak doain, tetap dia diam, dia tetap berkeras. Akhirnya dia bilang, "Pak, saya sebenarnya sakit hati dengan orang tua saya. Saya dibuat berbeda satu dengan yang lain. Dia begitu menyayangi, begitu mengasihi, sehingga saya nih yang tidak punya apa-apa, yang nggak punya apa-apa, ingin menonjolkan diri saya dengan membeli pakaian hebat, pakaian mewah, ini mewah, supaya orang tua saya menghargai saya." Menurut Bapak Ibu Saudara, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya cuma satu, bukan di hutangnya itu, bukan letak kesalahannya dia hutang dia salah, tetapi letak kesalahan utama adalah dia sakit hati. Dia seharusnya mengampuni dulu orang tuanya. Percuma kalau dia didoain sama pendeta dan tiba-tiba mungkin ya kan karena Tuhan berkehendak lain diberikan, dilunasi hutangnya. Menurut Bapak Ibu Saudara, persoalannya selesai nggak? Persoalan dia sakit hati, persoalan dia tidak mengampuni orang tuanya, selesai nggak? Tidak. Dia akan beli lagi pakaian lagi yang lain. Dia akan beli lagi mungkin motor, mungkin mobil, mungkin apa ya kan, dia kredit.
Tidak akan selesai persoalan itu. Yang akan menyelesaikan persoalan itu adalah doa itu harus merubah orang tersebut. Harus merubah karakternya dia dulu. Harus mengampuni setelah dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Terakhir ya, setelah 1:30 pagi, ini pendeta ini bercerita, setelah 1:30 pagi, orang itu bertobat, saudara. Aduh, iya ternyata saya salah ya. Aduh Tuhan, ampuni saya. Puji Tuhan, setelah itu pengampunan itu terjadi, dia tetap ada utang. Nggak lama, sebulan apa 2 bulan, dia mulai bekerja. Puji Tuhan, akhirnya dia bisa pelan-pelan melunasi, tidak instan. Yang saya mau katakan di sini adalah, mari Bapak Ibu Saudara, kalau tahun lalu kita jarang sekali berdoa, kita nggak pernah kali berdoa, bahkan berdoa saat-saat kritis, di saat orang tua kita sakit, di saat suami kita sakit, di saat istri kita sakit, di saat mungkin jemaat kita sakit, kita baru berdoa. No, rubah pola doa kita. Setiap hari bangun pagi, bangun malam hari sebelum tidur, berdoa minimal 2 kali. Ada amin saudara? Ada haleluya? Bukan asal doa, bukan Tuhan terima kasih Tuhan malam hari ini Engkau sudah memberkati aku masih ada rumah, aku masih ada ini, amin. Enggak, engkau harus berbicara pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Tuhan, saya juga kalau doa begitu, Tuhan bagaimana Tuhan, saya udah gak sanggup nih dengan kehidupan yang seperti ini. Saya ngomong apa adanya sama Tuhan. Jadi benar-benar, nah akhirnya diberikanlah kekuatan sama Tuhan. Oh, kasih hikmat sama Tuhan yang selalu baru. Tiba-tiba ketika saya sedang berdoa gitu ya, tiba-tiba waktu itu saya sedang punya satu masalah dan juga ada lagi masalah lain. Tiba-tiba Tuhan ingetin di Amsal 17 ayat 24 tuh. Kan luar biasa. Tanpa saya minta, Kurniawan baca Amsal 17 ayat 24. Apa sih ini? Saya belum pernah baca itu. Kalau Amsal 17 ayat 23 kita sering baca. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Apa tuh? Hati yang gembira adalah, nah itu 2-3 aja gak hafal. Coba kita lihat. Ya, nih, ketika saya sedang berdoa, ada sesuatu yang mengilhami saya, benar-benar ini terjadi. Amsal 17 ayat 24 ya. Benar nggak tadi hati yang gembira adalah obat? Ayat 22 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringatkan. Ayat 23-nya orang fasik menerima hadiah. Tapi Tuhan minta saya baca ayat 24. Apa tuh ayat 24? Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Waduh, saya langsung bertobat. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni saya. Saya langsung ngerti dengan ayat ini. Kenapa saudara? Karena saya membayangkan, ya kan, wah, saya kan sudah di tahun ini pensiun total dari kerjaan. Jadi nggak punya income lagi, nggak punya apa-apa lagi. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, coba dong berikan saya kekuatan. Muncullah ayat ini. Ternyata rupa-rupanya saya tuh menerawang. Waduh, ini nanti gimana ya bulan depan? Bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Bagaimana dengan keadaan gereja segala macam? Dia kan bilang di sini, saudara. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah pengetahuan kita yang takut akan Tuhan. Nah, terus disambung, tetapi mata, maksudnya mata penglihatan orang bebal. Dia langsung bilang, kamu tuh bebal Kurniawan. Mata orang bebal melayang sampai ke ujung kemana-mana, menerawang. Kita itu sering kali menerawang kemana-mana. Aduh, ini bagaimana ya? Kalau saya udah nggak ada penghasilan, ini bagaimana ya? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Saya nggak bisa lagi persepuluhan, saya nggak bisa lagi. Ini bagaimana ya dengan kehidupan saya? Harus berubah total. Tetapi Tuhan ingatkan, adalah kamu takut aja akan Tuhan, hikmat akan Tuhan. Nanti Tuhan akan bimbing. Kita tetap akan melakukan, entah kita menjual sesuatu atau apa, itu kan kita dikasih hikmat sama Tuhan. Tetapi hal yang terpenting, kalau ini kita terus-terusan
merupakan ketakutan-ketakutan, merupakan kekhawatiran-kekhawatiran karena mata kita menerawang kemana-mana, itu akan membahayakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya saya, kita semua. Jangan pernah mata kita menerawang, mata bebal kita nih, mata rohani kita menerawang kemana-mana. Karena apa saudara? Karena Tuhan hanya inginkan kita melihat hikmah yang berpengertian. Jadi Tuhan akan memberikan pengertian yang dalam kepada hidup kita supaya kita tetap bisa survive. Tanpa doa, saya nggak akan pernah ketemu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Tidak akan pernah ketemu. Saya mau bolak-balik depan belakang juga nggak akan ketemu. Tapi ketika saya berdoa, tiba-tiba pleng 17 ayat 24 saya baca. Saya pikir-pikir kalau 17:22 kan hati yang gembira adalah obat. Ternyata 24-nya yang lebih plek di hati saya. Ada amin saudara? Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan para jemaat yang terkasih. Supaya kita tetap kuat, tetap tegar dalam situasi dan kondisi seburuk apapun dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Dia yang akan memberikan kekuatan lewat doamu. Karena ketika engkau berdoa sama Tuhan, itu bukan untuk merubah Tuhan, bukan merubah orang lain, tapi merubah dirimu sendiri lewat hikmatnya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun itu, rencana apapun yang akan kita lakukan ke depan, kita harus melakukan itu. Dan ingat baik-baik, kalau Tuhan pernah menolong kita, ya bertahun-tahun sebelumnya, Dia pasti juga akan menolong kita di tahun berikutnya. Dia bilang apa? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purba kala. Jadi kalau kita bisa mengerti itu saja dulu, saudara, kita jadi mengerti. Oh, tahun depan kita harus lebih banyak berdoa. Tahun ini mungkin kita tidak banyak berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara rindu untuk kita bisa berdoa di tahun yang akan datang, untuk memberikan kekuatan buat kita, bukan buat siang lain, bukan buat saudara kita, bukan istri kita, bukan buat suami kita, bukan buat anak-anak kita, untuk dirimu dulu sendiri. Ketika engkau bisa berubah, sekelilingmu juga akan bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak berubah, engkau tetap seperti yang itu-itu saja, karaktermu tetap seperti itu saja, maka sekelilingmu akan muak, sekelilingmu akan tidak lagi mau mendengar tentang engkau. Itu banyak sekali efeknya saudara. Jadi mulai hari ini, biarlah di tahun yang sebelumnya saudara sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara? Banyak nggak di sini yang diberkati oleh Tuhan di tahun sebelumnya? Atau lebih banyak penderitaannya di tahun sebelumnya? Pasti ada naiknya, pasti ada turunnya, pasti ada suka, pasti ada duka. Yang percaya katakan amin. Setiap tahun punya tahun yang berbeda. Tahun lalu saya masih ada di di kereta, nyampe ke sini karena saudara? Karena banjir ya kan. Tahun ini ada di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus punya tekad. Yang pertama tadi kita harus menutup tahun baru ini dengan kita mengucap syukur. Kita tahu tentang doa kita yang mungkin masih lemah. Kita tahu tentang kebaikan Tuhan di tahun sebelumnya, begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi di tahun yang berikutnya kita punya satu tekad, tahun baru untuk orang percaya. Tekad baru untuk orang percaya. Yesaya pasal 43 ayat 19 yang tadi saya katakan apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada amin saudara? Yang sekarang sudah tumbuh, jadi sudah pernah ada. Sekarang ini di tahun ini sudah pernah ada. Tapi Dia ingin membuat sesuatu yang tumbuh yang menjadi baru. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Nah ini yang hebat saudara. Ya, aku hendak membuat jalan di mana saudara? Di mana? Di padang gurun. Kira-kira kalau orang mau membuat jalan di padang gurun itu padang yang begitu kering. Kalau orang membuat jalan di padang gurun, berarti sesuatu yang sangat sulit harus dilakukan. Entah harus investasi kah, entah harus dia melakukan sendiri kah. Tapi itu sesuatu terobosan yang sulit, yang tidak main-main saudara. Dan apakah di tahun yang ke depan ini, tujuan kita ada Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada beberapa orang yang
Tahun ini aku beratnya 80. Tahun depan aku mau beratnya 60. Ada haleluya? Ada yang punya programnya menguruskan diri. Tapi pertanyaan menarik, untuk apa kita menguruskan diri? Kan kita, supaya kita tampil lebih ganteng, lebih luar biasa. Ada haleluya? Kan seringkali kita begitu kan, supaya muat, ya kan? Aku mau ngurusin diri, nanti bulan 5, bulan 6 mau menikah, ngurusin dulu habis nikah mau gembul segembul apa juga kagak apa-apa. Yang penting sudah laku gitu kan? Nggak begitu. Menguruskan diri pun bukan untuk kita. Bagaimana caranya kita menguruskan diri, tapi untuk ujungnya memuliakan Tuhan. Bagaimana tubuh memuliakan Tuhan? Ya otomatis. Bukan saya bilang orang gemuk pasti penyakitan, bukan saudara. Tapi kalau orang yang lebih slim, lebih baik, rajin berolahraga, pasti dia tubuhnya lebih sehat. Ada haleluya. Dengan dia lebih sehat, dia memuliakan Tuhan. Mengapa memuliakan Tuhan? Dia memelihara tubuhnya. Karena Tuhan bilang kan kita harus jaga tubuh jasmani dan rohani kita, supaya kita tetap sehat dan bisa bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Yang percaya katakan amin. Jadi program ngurusin diri boleh saja, tetapi bukan untuk yang lain. Saudara tahun lalu nggak pernah olahraga. Tahun lalu jalan cuma 100 meter. 1 tahun 100 meter cuman, ya kan? Tapi tahun ini saudara punya tekad. Tahun ini aku akan jalan 1 tahun 100 km. Yang percaya katakan amin. Tahun lalu 100 meter, ya kan? Cuman jalan dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar, pulang pergi, bolak-balik. Tuhan, tahun depan aku nggak mau kayak kura-kura. Kan kalau jalan di rumah itu kayak kura-kura, saudara. Jalan sisi mundar mandir, maju maju. Nah, saya mau jalan seperti Kijang. Nah, gitu dong, punya satu hal yang luar biasa. Tahun depan, mungkin tahun ini aku masih merokok satu tahun 12 box gitu ya. Tapi tahun depan aku mau berhenti merokok. Ada haleluya. Kita punya satu tekad yang luar biasa. Terus kita juga harus mengenalkan gaya hidup yang luar biasa. Lebih teratur ke gereja. Kalau tahun lalu kita ke gereja sebulan 1 kali, tahun ini kita ke gereja minimal 1 bulan 4 kali. Walaupun ada 5 kali ke gereja. Ada haleluya? Minimal ada perkembangan dalam kehidupanmu. Ya kan, tahun lalu aku terlambat setengah jam. 10 lewat 15, 10 lewat 20 baru nongol. Kucuk, ya kan? Lihat kiri, lihat kanan, jeblet, duduk. Ada haleluya? Saya tidak menyindir, tidak menyinggung. Semua sama, termasuk saya. Tahun depan kita harus minimal jam 10 kurang 5. Ada amin, saudara? Ada di hadirat Tuhan terlebih dahulu, luar biasa. Saudara, karena hal itu akan memotivasi kehidupan kita. Namun kita sering kali, ini kenyataannya ya, kita sering kali gagal. Terus terang aja, kita sering kali gagal untuk menepati apa yang kita sudah programkan, saudara. Udah diprogram aja gagal. Apalagi kita nggak punya tekad dalam hidup ini. Pokoknya asal saja, ke gereja asal, bekerja asal, mikir asal, semua asal, baca firman asal. Bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang baru? Bagaimana kita bisa membuat jalan di padang gurun yang baru? Nggak akan pernah bisa. Bagaimana kita bisa membuat terobosan yang baru dalam kehidupan kita? Nggak akan pernah terjadi. Bertekad untuk memulai kebiasaan yang baik, menghentikan segala kebiasaan yang buruk, itulah yang harus kita lakukan. Saudara, biarlah hari ini kita semakin mengerti bahwa kita mau bukan cuma badan kita yang bertumbuh secara jasmani, tapi roh kita akan bertumbuh secara spiritual. Oleh karena itu, Tuhan katakan apa? Tuhan mau kita bertumbuh lewat Dia. Contohnya kita lihat ya. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya apa ya, saudara? Jadi kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tekad kita akan hanya berhasil kalau semuanya kita fokuskan
hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita frustasi, kita bilang, aduh, nggak benar nih hidup, begini, begitu, begini. Dan kita bilang, enggak lah, udah nggak percuma lah. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan sama aja gitu. Semua pasti manusia pernah berpikir seperti itu. Saya pun pernah berpikir seperti itu. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, ya sama aja saya menjalani hidup begini. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak demikian. Karena berjalan tanpa Tuhan, kita nggak akan pernah bisa berbuah dengan baik. Saudara punya potensi, saudara punya apa, bekerja keraslah. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan yang menjadi satu-satunya, yang membimbing kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah kita punya inspirasi seperti ini. Apa sih yang akan kita pikirkan tentang tahun 2024? Yang percaya katakan amin. Apa yang kita pikirkan? Sudahkah Anda menjalani tahun ini, tahun 2023 ini dengan sepenuhnya? Dalam bidang kehidupan apa Anda membutuhkan lebih banyak hikmat yang tadi itu dan pertolongan Tuhan? Kita perlu Tuhan, kita perlu hikmatnya Tuhan. Sekalipun kita bilang, Tuhan nggak ada gunanya, Tuhan nggak ada apa-apanya. Tapi kita perlu Dia, karena Dialah yang menciptakan kita. Tidak ada orang lain yang menciptakan kita. Dan apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini? Itu yang menjadi pertanyaan yang menarik. Ada amin, saudara? Refleksi diri hari ini. Apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun setelah ini? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dipanggil Tuhan untuk layani dengan lebih baik. Kalau saudara sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi jemaat, jadi jemaat yang lebih baik, lebih baik. Kalau saudara sudah dipanggil Tuhan untuk memberkati gereja, berkatilah gereja dengan lebih baik. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk bekerja dimanapun saudara berada, bekerjalah dengan lebih baik. Semangat, tetap kita punya semangat untuk hidup di tahun-tahun berikutnya. Dan kita punya komitmen yang penuh untuk menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan selalu berlabuh di dalam kasih karunia-Nya. Apa artinya kita selalu berlabuh di dalam kasih karunia? Kita tidak keluar dari jalan Tuhan. Kita tidak keluar dari memang seakan-akan kelihatannya kita terkungkung dengan jalannya Tuhan. Ya, seakan-akan kita dikelilingi, terkungkung, seakan-akan kita nggak bebas bergerak ke sana ke sini. Tetapi lebih baik kita berlabuh. Berlabuh, tahu saudara? Kita kalau kapal berlabuh itu kapal menurunkan jangkar. Jangkarnya itu harus Kristus sendiri yang menjadi jangkar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berlabuh dengan jangkarnya Kristus seperti kapal, ketika ada jangkar, itu kapal segoyang-goyangnya, sehebat-hebatnya, kapal itu tidak akan hanyut. Kapal itu akan goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke sini, muter di situ-situ aja, karena jangkarnya itu kuat. Kita harus berlabuh di dalam kasih karunia-Nya Allah, dan kita juga harus selalu punya komitmen menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Mau kita melakukan itu untuk di tahun yang akan datang? Saudara punya tekad, punya komitmen yang penuh, sekalipun keadaan lebih sulit, sekalipun keadaan berat, tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini. Dan yang terakhir yang saya mau katakan di Filipi pasal 3 ayat 14 ya. Terakhir kita akan lihat satu ayat ini untuk mengakhiri firman Tuhan. Nah, ini paling penting di antara yang terpenting tadi. Secara jasmani kita harus berubah, tapi inilah yang harus juga kita lakukan. Kita boleh mengejar harta dunia, kita boleh mengejar karir semua, tapi ujung-ujungnya kita harus berlari-lari. Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di ujung-ujungnya kita harus berlari-lari untuk mencapai kehidupan yang kekal. Mulai rubah awal tahun baru ini, segala-galanya kita rubah. Yang percaya katakan amin. Doa kita rubah, kelakuan kita rubah,
Kerajinan kita rubah, kerajinan kerja, kerajinan ke gereja. Apalagi yang mesti kita rubah? Rubah karakter terhadap suami istri, rubah karakter terhadap anak-anak, anak-anak rubah karakter terhadap orang tua. Semua merubah, rubah. Sehingga kita di tahun 2024 tidak lagi menjadi tahun pengulangan dengan tahun 2023. Kalau tahun 2024 saudara melihat nanti di ujung di bulan Desember, ya aku masih apa saudara? Seperti yang dulu. Wah, lagunya keluar dah ya kan. Menunggumu sampai akhir hidupku. Saudara mau begitu? Ntar tahun 2025 gitu lagi ya kan? 2025 bulan Desember, aku masih seperti yang dulu, sampai dipanggil Tuhan. Tuhan bilang sebelum mati kita bilang Tuhan, ya kan, kita buka tangan kita, Tuhan, aku masih seperti yang dulu, menunggumu mengambil nyawaku. Kata Tuhan, bah, orang datang, buat apa kau panggil namaku kau? Aku mau jemput engkau juga sudah bagus ya kan. Masukin ke dalam neraka yang begitu panjang. Saudara yang terkasih, biarlah lagu ini menjadi pengingat buat kita semua agar kita tidak masih seperti yang dulu. Coba tos dulu dong kiri kananmu. Aku tidak seperti yang dulu. Aku mau menjadi yang baru. Jemaat yang baru, jemaat yang dipulihkan. Bukan aku masih seperti yang dulu. Puji Tuhan, biarlah mari tahun 2024 kita tidak mau seperti yang dulu. Jangan terjadi pengulangan repetitif yang begitu lagi. Ayo, tahun yang ini adalah tahun yang baru sebelum Tuhan menjemput kita. Dan tutup lagu ini ketika Tuhan datang. Jangan sampai ketika Tuhan datang engkau nyanyikan lagu yang sama seperti yang dulu. Tuhan memberkati.